Mengapa ke sana? Membikin naskah kerjasama Allah dengan Nabi Muhammad yang membawa nama-nama kita ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku tidak akan tenang tidurku di surga wahai Allah selagi ada umatku di dalam neraka. Oh, kalau begitu dipertegas. Jawabnya satu. As-shalah. As-shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Pengurus Masjid Ar-Rasul yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sangat pendek ini, saya ingin menegaskan bahwa apa sesungguhnya hikmah daripada Isra dan hikmah daripada Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah kajian-kajian tentang Isra. Itu adalah kajian-kajian yang menyangkut dengan kehidupan di bumi, dengan segala persoalannya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai nanti kehidupan di akhir zaman sampai datangnya hari kiamat. Sementara kehidupan yang terkait dengan Mi'raj itu adalah persoalan yang terkait dengan kehidupan langit. Kehidupan mulai dari langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha menggambarkan kehidupan samawi. Ketiga, jika kita ingin bebas, lepas dari kehidupan bumi yang cukup polemik dan tidak pernah henti-hentinya dari masalah, pilihannya adalah tinggalkan kehidupan bumi. Nah, untuk menjelaskan uraian ini, maka saya akan mencoba menggambarkan secara umum kepada Bapak Ibu semua. Persoalan Isra dan Mi'raj ini adalah persoalan yang paling puncak dari pemahaman Islam, pemahaman yang paling tinggi dari seluruh perjalanan spiritual.
perjalanan yang tidak ada mengatasi dari sebuah perjalanan ma'rifat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita coba melihat secara lebih rinci. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Perjalanan itu membawa keberkahan di sekitarnya untuk diperlihatkan, untuk memperlihatkan di antara tanda-tanda kemahabesaran di antara ayat-ayatnya. Sesungguhnya ya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu, bapak-bapak, di dalam Al-Quran itu ada sin, ba, ha yang nanti berujung menjadi sabbaha, tusabbihu, tasbihun, kemudian berakar berubah menjadi kalimat subhanaka, subhanallah, subhanallahal azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, termasuk subhanallazi. Menurut ulama-ulama tafsir, bila ada kalimat yang diawali dengan kalimat subhanaka, subhanallah, subhanallazi, itu ayat-ayat setelahnya itu menunjukkan ilmu pengetahuan tak mampu lagi menjangkaunya. Akal manusia tidak berdaya lagi untuk mencoba mendalami lebih jauh. Di mana saja, kapan saja ibu bapak temui dalam Al-Quran dari akar kata sin, ba, ha itu, maka akal adalah sudah kandas. Maka Allah memulai dengan kalimat subhanallazi, bahwa menunjukkan ini bukan perjalanan logika. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada dua alat untuk berpikir. Yang pertama adalah akal. Akal melahirkan ilmu. Ilmu melahirkan benda atau material. Betapapun hebatnya akal ini, ujung-ujungnya benda. Betapa hebatnya ilmu pengetahuan, wujudnya nanti adalah material.
Yang kedua, alat berfikir bagi manusia ada namanya qalbu. Qalbu melahirkan arif. Arif melahirkan ma'rifat. Ma'rifat melahirkan keyakinan. Maka ada dua potensi yang Allah berikan kepada kita, ada al-aqlu, ada al-qalbu. Kalau begitu, perjalanan Isra dan Mi'raj ini karena akal tak berdaya lagi menjangkau, maka yang bisa menjangkaunya adalah al-qalbu, keyakinan. Mari kita coba lihat. Allazi asra bi'abdihi layla. Asra itu lil muta'adi. Ibu, apa yang dimaksud dengan Isra? Jawabnya adalah persoalan kehidupan yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Ibu, untuk apa itu dipertontonkan oleh Allah pada malam, bukan pada siang? Sedangkan pada malam saja bisa konkret, bisa nyata, bisa jelas, apalagi dijelaskan pada siang hari. Itu Nabi Allah. Akal sudah tak mampu lagi. Menurut kita akan memperoleh sesuatu yang nyata itu ketika kita lihat secara nyata. Tidak. Pada malam hari dijelaskan, masih bisa diterangkan. Apalagi dijelaskan pada siang hari. Nah, mari kita lihat. Asra itu adalah kehidupan, perjalanan kehidupan manusia sepanjang saat. Perjalanan itu membawa makna. Perjalanan itu membawa barokah. Kita kaji persoalan barokah itu panjang Bapak Ibu. Untuk apa itu semua? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan di antara tanda-tanda kami. Ibu, Bapak, Allah memperjalankan Nabi dengan al-burq atau burak. Yang kalau kecepatan cahaya, ia melebihi 100 kali kecepatan cahaya yang bernama burak itu. Kalau kecepatan cahaya setengah minit berarti 30 detik, baru perjalanannya 14.000 kilo. Baru dari sini ke Amerika atau dari sini ke Eropa, dari sini ke Jerman, kita di atas waktu 14 jam. Tapi kecepatan burak 100 kali kecepatan cahaya. Belum selesai kedipan mata kita sudah nyampe. Maka Allah perlihatkan perjalanan dengan perjalanan burak itu. Burak itu sebuah kendaraan. Bapak Ibu, Allah perlihatkan apa yang terjadi di Madinah. Apa yang ada di Madinah itu? Jibril, ini kita di mana ya Jibril? Wahai Muhammad, ini adalah Madinah, tempat kamu nanti akan hijrah ke sini. Sudah tahu dia seperti apa Madinah itu. Nabi terus ke Madian. Ini Madian ini apa ya Rasul? Ya Jibril, ini negeri di mana di sini nama yang disebut dengan lembah Tubak, lembah Rossi, negeri Sabah, ini berada di sekitar ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Nabi terus ke Tursina.
Ini apa ya Jibril? Ini Tursina. Apa ini di Tursina ini? Tursina ini adalah tempat Nabi nanti berkhalwat, yaitu Nabi Musa, yang dia tinggalkan istrinya seorang diri di sebuah hutan. Lalu dia melihat cahaya. Dia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu tinggal. Aku akan menemui cahaya itu." Akhirnya Nabi di sana 40 hari 40 malam menerima wahyu, yaitu Taurat. Diceritain semua. Nabi belok ke kanan, di bawah, sampai di Rum. "Wahai ya Jibril, ini apa ini?" "Ini Roma, yang disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum." "Apa ini sini?" "Ini Bizantium. Di sini sebuah kerajaan yang mereka telah turun-temurun, ya. Kemudian mereka menyatakan diri mereka raja atau Tuhan." Nabi sudah diberi gambaran, Bapak Ibu. Nah, lalu Nabi terus ke Palestina. Ini apa pula di sini? Sebelum Palestina melewati Mesir. Di sini ada yang namanya Musa berhadapan dengan Fir'aun. Diperlihatkan kepada Nabi SAW, dan Nabi bertanya, gigih bertanya kepada Jibril. Pendek cerita, karena ada 21 yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu tercantum semua di dalam Al-Quran, sampai ke Baitul Laham, ke Palestina. Ini apa di sini ya Jibril? Di sini Al-Masih dilahirkan. Maka dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, melewati Masjidil Haram Madinah, 3 kota haram atau 3 tanah haram kaum muslimin, Bapak. Tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, tanah haram Masjidil Aqsa. Kemudian dikenal dengan Masjidil Haram. Apa beda Masjidil Haram dengan Masjidil Halal? Apa beda tanah halal dengan tanah haram? Kita ini di tanah halal atau di tanah haram? Apa bedanya? Ada 13 bedanya tanah halal dengan tanah haram, atau Masjidil Haram dengan Masjidil Halal. Satu saya ungkapkan. Tanah haram, berniat salah saja kita, itu sudah langsung dicatat sebagai sebuah perbuatan dosa. Tapi di tanah halal, berniat salah saja kita, belum tentu dicatat sebagai sebuah perbuatan dosa selama belum dikerjakan. Sudah mulai beda? Sudah ada bedanya? Maka sampai sekarang tak bisa-bisanya negara lain, bangsa lain, Zionis pun menghancurkan 3 kota haram itu. Bukan tidak pernah, bukan tidak ada. Betapa usaha Zionis untuk menghancurkan Palestina yang ingin membom. Begitu bomnya selesai, tukang bomnya sakit, mati. Begitu orangnya sudah bagus, selesai urusannya, bomnya tak mau meledak. Bukan 2 kali, 3 kali percobaan mereka untuk menghancurkan Palestina. Sudah puluhan kali, Bapak, sampai hari ini tidak berhasil. Kenapa? Niatnya sudah salah. Akhirnya apa yang terjadi? Kompromistis, bahwa kota suci Baitul Laham milik Yahudi, milik Nasrani, milik orang Islam. Mereka sama menjaga, mereka sama memelihara. Kalau iya dari dulu orang ingin menghancurkan Palestina atau menghancurkan Tel Aviv, Israel, kenapa tidak ditutup saja oleh orang Mesir itu Sungai Nil? Dialihkan saja Sungai Nil itu ke laut, mati itu semua orang-orang di Israel itu. Atau setidaknya 18% orang Muslim yang ada di Tel Aviv, kenapa tidak dibunuh mereka? Tidak, ini persoalan ekonomi, ini persoalan kepentingan ideologi, Bapak.
Bukan persuntingan persoalan agama. Agama sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Baik dalam kitab Injil maupun dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Zabur, apalagi di dalam kitab Al-Quranul Karim.